Manchester United akan menghadapi Fulham di Craven Cottage pada pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off pada Minggu 13 November 2022, jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Pekan lalu MU tersungkur di kandang Aston Villa, MU takluk 1-3. Namun Manchester United langsung bangkit dan menghajar lawan yang sama ketika mereka bertemu di putaran ketiga Carabao Cup. MU membalas kekalahan di Villa Park dengan kemenangan 4-2 di Old Trafford. Usai menyingkirkan Aston Villa di Carabao Cup, MU kini ditunggu Fulham di Liga. Fulham bisa menjadi lawan yang cukup alot bagi mereka. Fulham saat ini berada di peringkat ke-9 dengan selisih cuma 4 poin dari MU di peringkat ke-5. Terakhir, Fulham cuma kalah tipis di markas Manchester City, yakni dengan skor 1-2. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan siap melepas Harry Maguire, apalagi ada 3 klub yang disebut siap menampungnya. Sekarang ini Harry Maguire masih terikat kontrak dengan Manchester United sampai tahun 2025 mendatang. Namun ada kabar bahwa Manchester United bisa segera melepasnya. Kabar tersebut disampaikan oleh Daily Express. Dalam laporannya, MU diklaim bisa melego Maguire pada bulan Januari 2023 nanti. Laporan itu juga menyebut United tidak perlu repot mencari peminat bagi Maguire, sebab setidaknya ada 3 klub yang bersedia menampungnya. Salah satunya adalah mantan klubnya Leicester City. Namun 2 klub lainnya tidak disebutkan identitasnya. Harry Maguire sebenarnya sempat diberikan kesempatan untuk bermain bagi skuad utama Manchester United. Ia diduetkan dengan Lisandro Martinez di 2 laga awal MU di Premier League. Namun hasilnya malah menimbulkan bencana bagi United. Pada akhirnya ia digusur oleh Rafael Varane. Akan tetapi kabar buruk didapatkan Manchester United setelah Rafael Varane mengalami cedera dan akan absen beberapa waktu. Hal tersebut membuat Harry Maguire akhirnya kembali mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Manchester United. Meski masih suram, Donny van de Beek tidak akan dipinjamkan lagi. Manajer Manchester United Erik ten Hag hanya memberikan van de Beek 2 opsi, membaik atau pergi. Gelandang Belanda itu menjadi pembelian gagal MU usai digait dari Ajax senilai 40 juta pound sterling pada musim panas 2020. Van de Beek kesulitan mengamankan tempatnya di tim inti MU. Kedatangan ten Hag pun tidak menguntungkan van de Beek. Pesepak bola berusia 25 tahun ini menjadi prioritas terbawah di lini tengah Manchester United setelah Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Scott McTominay, dan Fred. Alhasil Donny van de Beek baru 7 kali dimainkan dengan 215 menit waktu bermain di seluruh kompetisi musim ini. Kesulitan van de Beek membuatnya harus rela tidak dipanggil timnas Belanda untuk Piala Dunia 2022. MU pernah meminjamkan van de Beek ke Everton pada paruh kedua musim 2021-2022. Erik ten Hag memperingatkan pemainnya itu untuk meningkatkan performanya atau hengkang dari Old Trafford. Masa depan Joao Felix bersama Atletico Madrid tengah perbincangan. Ia dilaporkan mencari klub baru karena sudah tidak betah membela klub Spanyol tersebut. Pada musim ini, Joao Felix tampak kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Dari 17 pertandingan yang dimainkan bersama Atletico Madrid dalam semua ajang, ia baru mampu mencetak 3 gol dan 3 assist. Sejatinya, Joao Felix masih terikat kontrak 4 tahun lagi bersama Atletico Madrid. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir ada banyak pembicaraan seputar masa depannya. Dikabarkan Manchester United ingin menggait Joao Felix pada bursa transfer musim depan. Setan Merah tidak sendirian. Paris Saint-Germain juga tertarik mendatangkannya. Hanya saja Paris Saint-Germain ingin lebih cepat merekrut Joao Felix. Klub kaya raya asal Prancis tersebut berencana melabuhkan pemain berumur 23 tahun itu pada bursa transfer Januari mendatang. Anthony Martial sudah bisa kembali bermain untuk Manchester United. Manajer Setan Merah Erik ten Hag mengaku sangat senang dengan performa yang ditunjukkan oleh sang pemain baru-baru ini.
Erik ten Hag sangat senang melihat Martial sudah bisa kembali bermain dan menunjukkan performa yang cukup bagus. Kembalinya Anthony Martial menambah banyak opsi di lini depan. Anthony Martial menjadi pilihan utama di lini depan MU meski sebelumnya tersisihkan dari skuad MU. Erik ten Hag pun menjelaskan mengapa dirinya sangat menyukai pemain seperti Anthony Martial. Raksasa Liga Inggris Manchester United diklaim menjadikan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham sebagai prioritas transfernya pada bursa transfer musim dingin 2023. Pelatih Manchester United Erik ten Hag disebut tidak puas dengan komposisi pemainnya di lini tengah. Ia pun diklaim masih ingin memboyong gelandang tengah baru. Ten Hag pun disebut ingin United mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund dan menurut klaim sang jurnalis bernama Florian Plettenberg via Sport Bible, Manchester United menjadikan Bellingham sebagai buruan nomor satunya pada bursa transfer Januari 2023 nanti. Laporan itu juga menyebut ada kendala yang harus dihadapi MU. Jika memang ingin merekrut Bellingham dari Borussia Dortmund, United harus membayar 150 juta euro. Laporan itu juga menyebut bahwa MU memang serius mengincar Bellingham. Mereka sudah mengamati pemain 19 tahun tersebut sejak lama. Namun selain itu, MU harus menghadapi kendala lainnya. Mereka pasti bersaing dengan klub lainnya. Kabarnya Liverpool dan Real Madrid juga mengincar Jude Bellingham. Florian Plettenberg menyebut hal ini membuat peluang MU untuk merekrut Bellingham agak menipis. Namun masih ada kendala lain yang harus dihadapi setan merah. Mereka harus mengatasi masalah financial fair play jika ingin memboyong Bellingham ke Old Trafford. Legenda Manchester United yaitu Wayne Rooney memberikan pujian untuk Erik ten Hag. Menurutnya, sosok asal Belanda tersebut sudah mengembalikan identitas setan merah. Manchester United kembali bersaing di papan atas klasemen Liga Premier Inggris 2022-2023. Meski pada dua pertandingan awal menelan kekalahan secara beruntun, memang permainan Manchester United di musim ini masih belum konsisten. Akan tetapi, Wayne Rooney menilai mantan klubnya tersebut sudah mulai menemukan jati diri yang sempat hilang. Saya pikir Erik ten Hag telah melakukannya dengan sangat baik. Dia masuk dan membuat otoritas di tim. Dan untuk pertama kalinya dalam sekitar 2 atau 3 tahun saya mulai terlihat identitas Manchester United yang belum pernah saya lihat dalam 2 atau 3 tahun terakhir, kata Wayne Rooney. Wayne Rooney menyatakan Ten Hag tahu betul cara menghandle Cristiano Ronaldo. Ia sama sekali tidak takut mencadangkan dan mengasih hukuman kepada bintang Portugal tersebut. Ronaldo tidak menjadi pilihan utama Ten Hag untuk menghuni lini depan Manchester United. Ia lebih memilih pemain lain meski mantan pemain Real Madrid tersebut punya nama besar. Ten Hag juga sempat menghukum Ronaldo dengan tidak membawanya untuk laga lawan Chelsea pada 22 Oktober 2022. Sanksi tersebut diambil karena pemain berusia 37 tahun itu menolak masuk lapangan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Tottenham Hotspur 3 hari sebelumnya. Pelatih timnas Nigeria Jose Peseiro memperkirakan bahwa Napoli akan kesulitan untuk mempertahankan Victor Osimhen pada bursa transfer musim panas tahun depan. Sang striker asal Nigeria kini memuncaki daftar top skor sementara Liga Italia dengan catatan 8 gol dari 10 pertandingan dan belakangan kerap dikaitkan dengan MU. Manchester United sebenarnya sudah menginginkan jasa Victor Osimhen sejak bursa transfer musim panas tahun ini namun gagal. Kendati begitu, surat kabar asal Inggris memprediksikan bahwa mereka akan bergerak lagi pada Januari atau akhir musim nanti. Menanggapi hal itu, pelatih timnas Nigeria berpendapat bahwa Napoli akan kesulitan untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun tersebut dan bahwa akan ada banyak klub yang mengejarnya, bukan hanya Manchester United.